process. I think when you're 24 years old, nobody really comes to you. You go to Vinny, you go to David, Fernandinho. These are the guys who've been there a long time. I came here with Righty, Joe Hart. It was still, these guys were like the legends of the club. Persib Bandung kini tengah menghadapi ancaman besar terkait masa depan dua pemain kunci mereka, yakni Ciro Alves dan Tirone Del Pino. Kedua pemain yang dikenal sebagai mesin gol andalan Persib ini dikabarkan menjadi incaran klub ambisius Malut United. Isu mengenai potensi hengkangnya kedua pemain itu membuat bobotoh begitu resah. Isyarat pertama yang menguatkan kabar hengkangnya Ciro Alves dan Tirone Del Pino adalah gerakan transfer agresif yang dilakukan Malut United. Yang mana klub ini tidak main-main dalam membangun skuad untuk musim depannya. Dengan kekuatan finansial yang melimpah, Malut United pun menjadi ancaman serius bagi Persib Bandung. Sebagai informasi, musim 2024-2025 sendiri, Malut United sudah mencuri perhatian dengan merekrut pemain-pemain besar seperti Yakob, Iance, dan Wahyu Prastio. Kini klub itu pun dikabarkan membidik dua bintang Persib, yakni Ciro Alves dan Tirone Del Pino. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram sepak bola @transfernews_ft1, tepatnya pada Selasa lalu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Malut United pun disebut juga siap menggelontorkan dana besar untuk kemudian merekrut kedua pemain tersebut. Kabar ini tentu menjadi peringatan bagi Persib Bandung untuk segera mengambil langkah cepat jika tidak ingin kehilangan dua pemain andalannya. Lalu faktor kedua yang memicu spekulasi adalah kontrak Ciro Alves dan Tirone Del Pino yang akan segera habis pada akhir musim 2024-2025. Yang mana hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Persib mengenai kelanjutan karir kedua pemain tersebut. Tentu situasi ini membuka peluang terjadinya persaingan sengit antara Maung Bandung dan juga klub lain, tak terkecuali Malut United. Tentu tawaran yang lebih menarik akan menjadi kunci untuk mempertahankan mereka. Jika Persib tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin Malut United akan memanfaatkan celah ini dengan menawarkan kontrak yang lebih menggiurkan. Di sisi lain, Tirone Del Pino sendiri mengaku sedang fokus mempersiapkan diri untuk menatap pertandingan selanjutnya. Ia menilai posisi Persib Bandung di puncak klasemen masih belum aman. Baginya, pertandingan sisa harus bisa dimaksimalkan dengan kemenangan. Pemain berusia 34 tahun ini mengaku tak fokus untuk memenangkan sisa laga untuk mengunci gelar juara. Untuk itu dia mengajak kepada pemain Persib lain untuk kemudian menuntaskan sisa pertandingan final dengan hasil maksimal. Diketahui Tirone Del Pino dan rekan-rekannya pun sudah mulai mempersiapkan pertandingan sisa dengan kembali berlatih. Terdekat diketahui Persib Bandung akan menjamu Bali United yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 18 April pukul 7 malam. Persib Bandung diketahui akan bermain tanpa Tirone Del Pino pada laga ini karena terkena hukuman akumulasi kartu. David da Silva juga masih belum tentu bermain dalam pertandingan syarat emosi ini. Namun demikian, Persib diuntungkan dengan bakal kembalinya Mark Locke dan Edo Febriansyah yang terlepas dari hukuman akumulasi kartu. Striker timnas Kurasyao Grevin Kastanier pun juga sudah pulih dari cedera lututnya dan sudah bisa bergabung dengan Persib Bandung. Dalam hal ini, pelatih Bojan Hodak pun sudah menyusun strategi untuk menghadapi pertandingan pasca ditahan 2-2 oleh Borneo FC. Marco kembali, Edo Febriansyah kembali, Kasta kembali juga akan bisa bermain. Satu-satunya yang perlu dilihat adalah beberapa menit yang bisa mereka mainkan. Jadi ini bagus untuk tim. Dan hampir dipastikan prediksi susunan pemain Persib Bandung versus Bali United ini bakal berbeda dengan apa yang akan diturunkan Bojan Hodak kemarin. Diketahui Bojan Hodak diprediksi akan kembali menurunkan kiper Kevin Ray Mendoza. Lalu di posisi bek ada Kakang Rudianto, Nick Wipers, Gustavo Franca, dan Edo Febriansyah. Mark Locke, Adam Alis, Matteo Kojican bakal mengisi lini tengah. Adapun untuk menggedor pertahanan lawan, Beckham Putra bakal mendampingi Ciro Alves dan juga Grevin Kastanier.
Selain kemungkinan back-to-back juara Persib Bandung, ada kabar yang juga menghebohkan jagat media sosial, di mana Kevin De Bruyne, maestro lini tengah Manchester City, diisukan akan bergabung dengan Persib Bandung. Kabar yang semula dianggap bercanda ini kini menyita perhatian, terutama di kalangan bobotoh yang selalu haus kabar menarik soal klub kesayangannya. Isu ini pertama kali ramai diperbincangkan setelah dilansir melalui kanal YouTube Roni Anwari, yang menyebut ada kemungkinan transfer luar biasa dalam sejarah Liga 1. Dan nama De Bruyne pun langsung melesat jadi perbincangan hangat. Meski belum ada konfirmasi resmi, wacana ini sukses membuat publik sepak bola Indonesia gempar. Bursa transfer memang penuh kejutan. Dalam beberapa musim terakhir pun sudah banyak nama besar yang memilih hijrah ke liga-liga non-mainstream. De Bruyne ke Persib mungkin terdengar mustahil, namun dunia sepak bola selalu punya cerita di luar nalar. Meskipun rumor ini bisa jadi hanya angin lalu, namun tak ada salahnya bagi fans untuk bermimpi besar. Apalagi dengan perkembangan pesat Persib dan perhatian dunia yang makin tertuju ke sepak bola Asia. Jikapun tak terjadi, rumor ini membuktikan bahwa magnet Persib Bandung semakin kuat. Nama besar klub ini bahkan disebut bersanding dengan tim-tim elit dunia. Realistis atau tidak, rumor ini menyulut semangat, imajinasi, dan optimisme para bobotoh. Diketahui Persib sendiri hingga pekan ke-28 ini masih kokoh di puncak klasemen dengan 58 poin. Sementara terkait beberapa nama yang sudah dikaitkan dengan Maung Bandung, Aditya Putra Hermawan yang merupakan CEO PT Persib Bermartabat turut memberikan responnya, utamanya tentang Persib yang melakukan komunikasi dengan Sadil Ramdhani dan Jordi Amat jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2025. Sang CEO itu telah menyatakan dirinya dapat melakukan sebuah komunikasi dengan siapapun, termasuk dua pemain timnas yaitu JISS dan Ragnar Oratmangun. Akan tetapi untuk kedua pemain timnas, Adit tidak berkomunikasi soal urusan transfer, akan tetapi berkomunikasi untuk melakukan menjaga silaturahmi. Aditya pun juga mengatakan bahwa Persib Bandung saat ini hanya fokus kepada performa di lapangan ketimbang urusan lain, karena terlebih Persib Bandung saat ini berada dalam masa krusial dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Diketahui terdekat Bali United lah yang akan melawan Persib Bandung pada pekan ke-29. Laga melawan Persib ini pun akan menjadi tantangan Bali United karena belum meraih kemenangan dalam 6 laga terakhirnya. Bali United pun juga mengalami kendala dengan sejumlah pemain yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Bagas Adi, Made Tiro, Gede Sunu, Rahmat Nyoman Adi, hingga Dilan Rinaldi masih menjalani pemulihan. Meski demikian, Teko memiliki target yakni mengalahkan Persib Bandung. Diketahui pertemuan terakhir antara Bali United melawan Persib sendiri pada putaran pertama lalu berakhir dengan skor imbang 1-1. Saat itu gol dilesakan oleh Rahmat Arjuna, akan tetapi Gustavo Franca menyamakan kedudukan di penghujung laga. Sementara itu Teko sendiri menyebut bahwa pemainnya saat ini tengah dalam kondisi kecewa dengan hasil pertandingan Bali United dalam beberapa laga terakhir. Untuk itu, kondisi mental pemain juga menjadi perhatiannya.